Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Sabtu tanggal 25 April 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lain. Hari ini cuaca agak mendung sedikit ya. Tapi panasnya juga cukup terik juga. Jadi ada mendung juga ada panas ini. Sebetulnya sumber penyakitnya seperti ini nih ya. Kalau mendung mendung aja, kalau hujan hujan aja, kalau panas panas aja gitu malah justru tidak apa sih namanya? Tidak menimbulkan penyakit ya. Tapi kalau udah mendung, udah hujan juga kagak ya. Tapi ada panas terik ini. Ya saya tidak tahu secara apa namanya secara alamiah ya. Namun dari pengalaman yang sudah-sudah kalau udah panas, ada mendungnya, ada mungkin rintik-rintik hujan itu biasanya banyak penyakit ya. Memang sekarang sudah bukan sudah memasuki tapi sudah melewati ya daripada musim pancaroba. Biasanya musim pancaroba itu kan bulan Maret itu. Nah, sekarang kan sudah bulan April, bahkan sudah hampir akhir April ya. Itu sudah masuk pada bulan pada tahun pada musim lah, bukan tahun ya. Pada musim kemarau. Biasanya musim kemarau itu kan mulai April sampai September. Dari September sampai Maret itu musim penghujan ya. Sehingga persiapan kita tentu saja ya, kalau kemarin kan itu biasanya jas hujan dan sebagainya ya agar tidak terkena cipratan air, agar tidak terkena air ya. Tapi sekarang mungkin persiapannya ya seperti payung ya, ya musim hujan juga payung juga. Tapi musim panas kan ya biasanya kita lebih banyak berteduh ya kalau musim panas itu untuk menghindari agar tidak terkena sengatan sinar matahari. Puyang-puyang biasanya pusing, kemudian ada flu-nya, panas badan biasanya demam itu ya kalau musim panas itu kan. Korengan ya, korengan itu biasanya dari apa namanya mungkin jorok ya, mungkin dari alergi juga bisa, alergi sehingga menimbulkan sakit kulit ya, dan dari sakit kulit itu menimbulkan korengan dan sebagainya, borok lah sampai ya, hal yang paling mengkhawatirkan ya. Obat-obatan juga perlu dipersiapkan di rumah, di kendaraan, kemudian dipersiapkan juga di misalnya dibawa di tas apa di mana gitu ya kalau kita berangkat kerja. Penting sekali fungsi daripada obat-obatan itu juga. Kemudian makan juga harus cukup, menjaga stamina tubuh, berolahraga, tidur cukup, istirahat cukup. Insya Allah tidak terkena penyakit ya. Dan sekarang dalam masa PSBB di mana penghindaran daripada penyebaran wabah corona atau COVID-19, tentu saja kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak terkena dampak itu ya. Dan saya berharap juga bahwa corona atau COVID-19 ini secepatnya tidak ada lagi di Indonesia dan Indonesia terbebas dari wabah ini ya. Karena pengaruh daripada wabah COVID-19 ini sangat-sangat signifikan terhadap kehidupan di Indonesia, utamanya adalah untuk bidang-bidang seperti bisnis, perdagangan, dan lainnya, ekonomi lah gitu ya, menyangkut ekonomi. Dengan dampak daripada COVID-19 ini banyak yang saya perhatikan ya, banyak kejadian-kejadian yang muncul secara tiba-tiba. Orang yang tadinya bekerja
lantas tidak lagi bekerja karena ada pembatasan, mungkin penutupan kantor ya, bukan pembatasan, mungkin penutupan kantor, mungkin juga kolaps, mungkin juga pengurangan, saya tidak tahu ya yang jelasnya itu. Dan yang kedua, di jalan-jalan itu banyak orang yang kita kan perhatikan juga, yang biasanya tidak jualan, ada orang jualan sekarang ya. Dan insya Allah bagian penertiban atau Kamtib itu juga harus mengetahui keberadaan daripada keadaan sekarang ini. Artinya jangan mentang-mentang ada orang ini sedang berusaha ya, kemudian Kamtib menggunakan wewenangnya begitu ya. Ya tolonglah diperhatikan juga agar sama-sama kita juga bisa berjalan secara normal ya, dan tidak ada lagi istilah kelaparan gitu ya, atau istilah kalau secara globalnya itu kan paceklik ya. Paceklik kan tidak bisa satu orang dua orang, paceklik itu kan bisa ratusan orang, 2.000-an orang, bahkan satu wilayah atau satu negara kalau paceklik itu kan seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian ya saya harap juga yang jualan ya, yang dagang juga harus mengerti konsumsi mana yang sekiranya masyarakat itu membutuhkan atau memerlukan. Kalau misalnya kita jualan orang tidak perlu, ya gimana orang lakunya gimana gitu loh. Jadi harus pakai logika juga. Misalnya sekarang nih lagi musim puasa nih, lagi bulan Ramadan. Ya jualan seperti kolak, jualan seperti buah, jualan seperti konsumsi untuk kebutuhan buka puasa, konsumsi untuk kebutuhan sahur, seperti itu. Jadi jangan jual seenaknya karena kita bisanya itu, kita jualnya yang itu juga gitu loh. Dan itu juga kita harus perhatikan juga segmentasi pasarnya, kita perhatikan juga kebutuhannya, dan kita perhatikan juga misalnya nih orang berderet jualan yang sama, itu kan mengurangi daripada pembeli gitu. Pembeli tidak berkurang, tapi ya jatah untuk membeli di tempat yang kita jual ya berkurang. Misalnya ya kita jualan es kelapa, sebelahnya es kelapa juga, sebelahnya lagi es kelapa juga. Tidak begitu cara berbisnis sebetulnya ya. Persaingan memang bisa juga di pasar kan juga banyak orang persaingan, tapi pasar itu kan pusat perbelanjaan. Setiap orang datang ke pasar untuk berbelanja, kan untuk membelinya juga banyak gitu loh. Untuk kita jual apa itu ada kemungkinan dibeli yang kita jual gitu ya. Tapi kalau kita dijualan di sepanjang jalan yang mungkin pendatangnya juga itu kan cuman angin-anginan aja, orang yang cuman sekedar mampir kan lewat itu. Sedangkan sekarang orang yang lalu lalang juga sudah jarang gitu loh. Jadi harus pakai logika seperti itu juga, orang berjualan juga seperti itu ya. Yang paling saya garis bawahi di sini adalah pemakluman daripada pemerintah dalam hal ini Kamtib ya, Trantib ya, agar dapat mengertilah keadaannya seperti ini ya. Saya mohon sekali. Saya memang tidak berjualan di jalanan, tapi saya ini kan sebagai orang yang peduli juga terhadap penderitaan masyarakat begitu ya. Artinya gimana sih sesama manusia kok begitu gitu loh ya, seperti itu ya, istilah gampangnya gitu ya. Terima kasih, itu saja. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini kan kita harus banyak berbuat kebaikan, harus banyak berbuat amal soleh dan sebagainya begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.